memang udah menyiapkan amalan-amalan saya yakin kalau saya selesai tuntas baca kitab, iman saya makin kuat. Gitulah kurang lebih. Nah, akhirnya baca-baca memang saya cari itu ayat. Nggak dapat. Ya, maksudnya ya nggak betul-betul menunjukkan Yesus itu Tuhan. Ya, waktu itu ibu saya menawarkan ini, karena kita juga ada keluarga pastor kan. Jadi kalau di keluarga pastor itu Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. baik, sahabatnya cerdas semuanya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah namanya masih tetap ya, namanya Dominikus Sandang. Nah, jadi Dominikus ini sebenarnya sahabat udah pada tahu lah ya, ini dari agama mana. Agama saya sebelumnya Katolik. Nah, ini Dominikus nama baptis. Terus kalau ngomongin tentang masa lalu ya, itu salah satunya adalah saya dari suku, sebelumnya saya dari suku Dayak dan kemudian menetap di kota Pontianak. Nah, kalau dulu biasa ibadah itu ya di kota Pontianak lah. Karena dulu masih mahasiswa masuk Islamnya. Berarti masuk Islam sudah berapa tahun Islam? 4 tahunan, dari tahun 2020 bulan 3 tanggal 24 saya masuk Islam. Kegiatan sekarang apa nih kesibukan? Alhamdulillah, seperti doa yang pernah saya minta sama Allah. Jadi setelah masuk Islam itu saya ada 3 doa dari ceritanya. Doa yang pertama itu saya minta hati orang-orang yang tidak suka dengan saya itu dilembutkan. Kemudian yang kedua, mudah baca Quran. Yang ketiga, dipakai fisik ini kan sempurna, dipakai untuk dakwah. Dan alhamdulillah saat ini aktivitas saya masih di dunia dakwah, insya Allah. Di mana atau di yayasan apa di lembaga? Saya di Yayasan Saudara Siman dari tahun 2021, kami fokus menangani permasalahan mu'alaf. Dan permasalahan mu'alaf ini tentunya saya juga alami sebelum masuk agama Islam itu, saya sudah kepikiran, oh banyak masalah kalau saya masuk Islam. Kemudian ternyata benar, banyak masalah. Akhirnya ketika masalah-masalah ini saya kumpulkan, oh ini tidak bisa nih kalau terjadi dengan masyarakat atau orang-orang yang baru ingin masuk agama Islam. Atau udah masuk Islam, tiba-tiba diusir. Nah, itu kan harus ada solusinya. Makanya yayasan saya saat ini, ibaratkan ketika saya punya masalah di masa lalu, inilah saatnya saya balas dendam untuk memperbaikinya. Itu konsen di satu daerah aja terus masuk? Insya Allah kalau untuk saat ini, masih di Kalimantan Barat khususnya, karena kita baru merintis ya, insya Allah. Nah, kemudian kalau udah rapi, udah benar-benar dirasakan masyarakat yang mu'alaf ya khususnya, insya Allah kita akan kemana-mana nasional. Dari tahun 2019 itu saya sudah peduli banget tuh sama agama. Kenapa? Karena bagi saya ketika melihat orang yang sudah mati, ya kan biasa banyak orang tuh kalau udah tua merenung, akhirnya ya apalah yang dipikirkan, pasti menunggu mati. Nah, yang jadi permasalahannya, kenapa sih nggak tenang banget rasanya, atau nggak sebahagia itu menunggu kematian? Kan kita dijanjikan surga ya. Nah, dari situlah saya mulai mikir, oh nggak bisa ini, apa nih permasalahannya? Oh ternyata mereka punya agama, tapi kurang rasanya betul-betul melihat sejauh mana Tuhan itu meyakinkan dirinya bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik setelahnya. Nah, dari situlah mulai kepikiran, harus benar-benar belajar nih. Jadi saya mulai kuat belajar itu 2019. Waktu itu masih kuliah mahasiswa semester 5 di salah satu universitas di kota Pontianak. Nah, itu namanya Universitas Tanjung Pura ya. Alhamdulillah di situ saya banyak belajar dari teman-teman juga, salah satunya yang di agama sebelumnya, bahwasannya memang kita butuh yang namanya melihat perkembangan kitab kita, sejauh mana iman kita itu kuat. Sampai akhirnya saya kepikiran, oh bagaimana caranya kita menyiapkan kematian yang baik.
Nah, kalau dulu sebelum masuk Islam, saya mikirnya gini, umur saya sekarang 20 tahun, waktu itu 20 tahun, misalkan 2019 itu. Nah, kemudian saya mikir, ini sampai kapan saya udahlah seminggu sekali, ternyata saya juga ada bolongnya. Nah, ini kan menjadi salah satu persoalan di mana letak Allah itu atau Tuhan itu melihat amal soleh kita. Apakah kita melakukan kebaikan atau kita tidak melakukan kemaksiatan, cukup itu saja kita bisa masuk surga. Rasanya receh betul masuk surganya kayak gitu doang. Nah, kemudian rasanya tidak mutlak, rasanya Tuhan menerima amalan-amalan kita. Sampailah akhirnya saya mikir, oh tidak bisa ini kayak gini. Kemudian, ya nah ini tidak sengaja nih, kayak saya itu punya teman atau circle itu muslim. Kemudian, saya melihat aktivitas teman-teman saya tuh, ketika kita lagi kerja kelompok, ada yang izin ibadah, sedikit izin ibadah, sedikit izin ibadah. Oh ini kayak mubazir sekali waktunya untuk ibadah. Dari situlah saya kepikiran, kenapa sih Islam ini dikit-dikit ibadah. Nah, sedangkan kami itu seminggu sekali, dan ada pun dalam seminggu 2-3 kali itu ada acara besar aja. Nah, dari situlah mulai kepikiran, oh ternyata rasa-rasanya yang paling banyak menyembah Tuhannya itu Islam. Nah, tapi saya tidak mengakui itu, dalam artian hanya sepintas di pikiran saya yang paling banyak menyembah Tuhan itu Islam. Tapi Tuhan seperti apa dulu yang sempurna? Nah, perasaan Tuhan kita sudah memudahkan. Dari situlah saya kepikiran untuk belajar betul-betul mendalami agama saya. Nah, kemudian biasalah kalau kita udah teman-teman circle muslim itu banyak aktivitas yang kita lakukan bareng-bareng. Misalkan waktu itu di bulan puasa, ya teman tuh ngajak nginap di satu tempat. Ya kita bareng-bareng lah, mahasiswa, rame-rame. Ya sekitar belasan orang lah. Dan yang non-muslim itu 3 orang aja, salah satunya saya, yang 2-nya cewek. Diajak nih sahur ceritanya, diajak sahur. Nah, ketika diajak sahur itu, ya mikir juga kan, ya udahlah, menghormati juga kan. Lagian banyak teman-teman juga yang muslim yang baik-baik aja gitu. Walaupun ya kadang-kadang aneh juga, posisi sholat. Dan alhamdulillah circle saya itu muslim yang bagus gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, terus ketika sahur kita keliling nih cari makan ya, jam 3 subuhan gitulah. Kita cari makan, alhamdulillah makan, tapi ada perjanjian, dibayarin sama teman-teman yang muslim kan. Ada perjanjian, kita nanti buka bareng nih. Kalau udah buka bareng, satu syarat, nggak boleh makan di siang harinya. Oke lah, saya bilang, bareng-bareng, dan juga mahasiswa kan pada cari makan. Alhamdulillah. Jadi ketika udah selesai kita sahur, kita kuliah, dan kita juga masih ngumpul bareng-bareng biasalah. Dan ketika siang hari udah berbuka tuh saya tuh, mikir kan, ya nggak ada teman-teman juga. Bayangkan siang-siang kepikiran nasi Padang tuh gimana ceritanya kan? Itu kan enak ya, maksudnya tuh, nggak bisa ini, saya mau buka lah. Ketahuan sama satu teman bilang, katanya tadi sesuai perjanjian kita mau buka bareng-bareng loh nanti. Aduh, oke lah. Akhirnya buka bareng nih sama teman. Ternyata buka barengnya bukan circle-nya kita. Dalam artian waktu itu ada acara lah di kampus. Kebetulan kampus yang buat acara Ramadan buka bersama. Ikutlah kita. Nah, kita kan 3 orang nih non-muslimin, 2 cewek, yang 1 saya sendiri cowok. Kalau saya nggak nampak. Kalau nggak nampak kan, nggak pakai hijab juga kan. Tapi kalau teman-teman yang nggak pakai hijab ini nampak sekali. Akhirnya gabung lah ceritanya. Gabung dari situ, nggak lama, ya sempat ditanya beberapa teman sih, karena udah tahu juga kan. Bukannya Bang Domi ini Kristen ya katanya? Kristen Katolik ya? Enggak, maksudnya saya kan cuma membersamai, emang apa masalahnya sih? Ya, oke, dari situlah kemudian kita bareng-bareng. Tapi yang cewek ini nggak tahu malu juga ya, maksudnya dalam artian ya kan ketahuan gitu maksudnya ya, tapi nggak masalah, alhamdulillah. Dari situlah saya melihat Islam ini kayaknya nggak risih juga kok kedatangan kita. Mereka juga nggak menjudge kita ini apalah gitu kan. Dari situ mikir, oh enak benar ya rasanya berteman sama teman-teman yang muslim ini. Padahal dulu framingnya kita Islam ini radikal lah, agama yang keras lah. Itu yang kami dapat. Iya, memang kami didoktrin bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu hal-hal yang buruk. Ya, secara agama, secara pergaulan gitu, kayak fanatik gitu.
Tapi ternyata enggak. Nah, terbantah kan udah satu. Ya anggaplah kalau hidayah itu terbukalah satu poin kan untuk menuju ke situ. Insya Allah saya bilang, oh ternyata alhamdulillah ya teman-teman muslim ini bagus juga ya. Nah dalam masalah itu, ini enggak tahu nih kenapa. Tiba-tiba ada teman saya hijrah salah satunya. Teman saya hijrah nih, ini teman yang beda circle lah ceritanya. Teman yang hijrah ini dulu, dia suka debat tentang ini ya, tentang duniawi lah. Tapi sekarang ini kayak beda gitu. Dia debatnya tentang Islam. Dia ngajak beberapa teman-teman yang muslim maupun non-muslim itu istilahnya diskusi lah. Nggak harus debat juga sih, diskusi. Yuk kita diskusi, tiap hari ngajak. Heran saya, kenapa sih sedikit-sedikit mau diskusi tentang agama, bukannya agama masing-masing ya? Ya udahlah, karena saya juga udah timbul penasaran juga dengan Islam yang tadinya kan terbantahkan juga tuh kalau Islam radikal segala macam, ternyata enggak. Ya gabung aja lah dengan satu teman. Memang apa sih yang mau diskusikan? Ini katanya kalian nyembah berhala ya katanya. Ini sih bukan diskusi. Ini sih udah tanda-tanda mau debat nih. Ya inilah katanya. Kan kita pengen tahu juga. Nah, kami tuh nggak nyembah berhala lah, saya bilang. Ngapain kami nyembah berhala? Itu gimana tuh patung-patung di gereja katanya? Enggak, itu gini loh konsepnya. Saya jelaskan dulu konsepnya waktu itu kan. Karena saya udah sempat belajar juga. Sudah dulu hati juga pernah nanya kan, ngapain kita harus ada patung segala macam kan. Ternyata dari pastor itu, ya dari channel pastor lah ceritanya, saya dapat jawabannya. Nah, saya tanya ke teman saya, pernah punya nenek kan? Iya pernah katanya kan. Lalu, mohon maaf, udah meninggal atau masih hidup? Udah meninggal. Nah, kangen enggak? Kangen pastinya. Masa kita enggak kangen dengan nenek kita? Nah, itu udah meninggal. Terus, gimana dong cara biar enggak kangen? Sekali dong, pengen ngelihat historinya. Iya, katanya. Lalu, ada enggak fotonya di rumah? Ada. Kalau dilihat, rindu dengan histori-historinya. Terbayang enggak histori-historinya? Terbayang. Nah, begitulah kami, saya bilang. Patung itu bukan kami sembah, itu perantara doang. Itu cuman kami mengingat historinya doang, saya bilang. Nah, dari situlah dia sebelum waktu ketika saya udah masuk Islam nih, dia sempat ngomong sama saya udah yakin loh, kamu nggak akan pernah masuk Islam. Di hari pertama waktu kita diskusi itu, kamu udah ngomongin itu katanya. Nah, lanjutlah nih kan, ini setelah masuk Islam ceritanya, dia ngomong seperti itu. Karena dia udah yakin saya nggak akan masuk Islam ya kalau udah ada jawaban seperti itu. Dan ternyata justru sebenarnya saya malah memikirkan kan, oh iya kenapa selama ini ada patung gitu kan. Nah ternyata teman ini memang dia tuh orangnya aktif, makin penasaran. Katanya dia ajak juga, kebetulan ada teman yang Protestan juga kan gabung. Kalian bukannya nyembah berhala juga ya katanya. Enggak lah, kami enggak nyembah berhala, kata teman saya yang Protestan. Yang justru yang nyembah berhala itu yang Katolik katanya. Oh ini enggak bantu ini, harusnya bantu kan. Maksudnya satu Tuhan gitu kan, masa saling sikut. Harusnya bantu. Kesal juga sama teman yang Protestan ya. Ngapain kami agama tertua loh. Ada bawa agama. Kalian suka protes ya bilang. Akhirnya ini buat aliran sendiri. Itu perantara doang lah saya bilang kan. Nah setelah itu jadi ceritanya nggak tahu kenapa saya kan suka juga ya buka ini YouTube ya, searching dapat nih Dr. Zakir Naik ceritanya. Memang ya rata-rata juga sih emang Dr. Zakir Naik itu di video bilang tunjukkan di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, tunjukkan di Bible itu. Dan memang ternyata waktu itu dari penonton-penonton yang ada itu nggak bisa jawab juga. Ya saya sebagai orang yang sering ibadah juga ya, maksudnya ya takutlah meninggalkan ibadah. Dan kebetulan waktu itu saya di tahun 2019 tuh lagi aktif-aktifnya baca kitab. Artinya memang udah menyiapkan amalan-amalan saya. Saya yakin kalau saya selesai tuntas baca kitab, iman saya makin kuat. Gitulah kurang lebih. Nah akhirnya baca-baca memang saya cari itu ayat. Nggak dapat. Bingung, frustasi saya kan. Masa sih kita nggak mau ngasih, bilang aja Yesus itu Tuhan gitu kan. Pasti saya akan kuat di agama sebelumnya. Nggak dapat. Memang ya maksudnya ya nggak betul-betul menunjukkan Yesus itu Tuhan kan. Bahkan sebenarnya yang saya herankan
ada juga saksi-saksi Yehova kan. Saksi-saksi Yehova ini kan berarti belum tuntas nih. Karena memang di Perjanjian Lama itu banyak sekali mengklaim bahwa ada nubuat tentang Yesus Kristus. Tapi ternyata sebenarnya itu kan lebih mengarahkan untuk semua kitab itu mengarahkan untuk mengisahkan Allah atau mengisahkan Tuhan itu tadi. Nah, dari situ saya mikir, ya udah, gimana ya, saya bilang, saya juga enggak bisa nih, maksudnya kesal banget nih, kok enggak dapat nih, Yesus mengatakan dari Tuhan. Kalau salah Yohanes bab, kalau enggak salah ya, 7 atau 7:13 itu memang, ya Yesus itu ya utusan Allah itu sendiri gitu. Kalau Perjanjian Lama, kalau kami udah enggak ini ya, maksudnya enggak mendalami lah, kami lebih ke Perjanjian Baru fokusnya kalau di agama itu. Nah, tapi setahunya memang ada kontradiksi yang di Perjanjian Lama, yang bagi kami lah, karena kan kita doktrin juga kan. Jadi memang fokus Perjanjian Baru. Ya memang nggak dapat sih. Dan itulah, dari situlah saya mikir, wah ini perlu diskusi lagi nih sama teman nih. Kebetulan kan dia memang lagi aktif-aktifnya. Dari diskusi, saya langsung bilang, bagi kalian Tuhan kami itu seperti apa? Saya bilang kayak gitu. Ketika ketemu di kelas itu, dia bilang, kalian ada kenal ini kan, konsep Trinitas kan katanya. Iya, Trinitas. Nah, Trinitas ini sebenarnya maksudnya gimana? Dia bilang kan. Ya, nanya saya lagi, saya waktu itu alhamdulillah sebelumnya pernah ketemu di salah satu ruangan, kami itu fokus karena kami di kampus itu ada namanya tutor agama. Jadi kebetulan saya tutor agama Katolik karena waktu itu kita punya ini dong apa, jadi ada asisten gitulah, asisten dosen bagian agama, khusus agama, masing-masing itu menilai mahasiswa baru ceritanya. Jadi kami dikumpulin lah para tutor ini ngumpul. Jadi kami di situ bahas tentang Quran dan kitab ceritanya. Ketika kami bahas Quran dan kitab, dari situ di ruangan itu banyak kesamaan antara Quran dan kitab suci. Dari situ saya heran kan, iya ya kok bisa sama ya? Kan saya tidak pernah juga baca Quran. Di sini banyak benar nabi-nabi yang di agama sebelumnya, yaitu agama Katolik itu, ada di Quran juga. Nah, dari situlah saya mikir kan, oh, berarti ini Islam gimana? Berarti nyontek ya ini, Pak, saya bilang kan, dos. Iya, ini nyontek udah katanya. Ini nyontek punya kita. Orang agama mereka baru kok. Kita udah lama katanya. Iya ya. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba nanya tentang babi waktu itu ceritanya. Karena saya juga baca juga Perjanjian Lama walaupun nggak full kan. Saya bilang, Pak, tapi ini kan kita sering diserang tentang babi ya katanya. Karena di Perjanjian Lama tuh betul-betul babi itu haram ceritanya. Kalau Perjanjian Baru itu ada kecuali. Ternyata kalau di Perjanjian Baru itu babi hutan yang haram kecuali babi peliharaan. Ya babi peliharaan lah bahasanya kan. Nah, terus ini gimana? Ya udah, ini kan udah direvisi katanya. Kata ini, kok semudah itu kan? Ini kan firman-Nya Tuhan, maksudnya kenapa bisa direvisi kayak gitu? Akhirnya dari situ saya mulai ini ya, mulai bertanya-tanya di hati kan. Ini kalau saya cuma belajar Perjanjian Baru aja, kayaknya nggak cukup nih. Maksudnya Perjanjian Lama nih gimana nih? Apa hubungannya? Memang kalau saya kenal itu, Perjanjian Lama itu kan memang dari bangsa Ibrani kan. Habis itu yang Perjanjian Baru Yunani. Dan ini penulisnya banyak-banyak kan. Maksudnya saya mengandai-andai waktu itu ada satu atasan yang ngasih perintah. Ada satu inti poin yang dikasih. Ya, lalu yang dikerjakan sekretaris. Sekretaris kan bisa beda-beda kepala, maksudnya banyak sekretaris nih misalkan, beda-beda kepala. Jadi dia menafsirkan atau menjelaskan satu inti ini untuk disampaikan ke bawahannya lagi dengan maksud inti yang sama yang disampaikan gitu. Tapi kalau beda-beda kepala ini pasti beda-beda isinya. Tapi tujuannya sebenarnya satu, inti yang mau disampaikan sama atasannya ini tadi. Kurang lebih kayak gitulah, Bang. Nah, terus saya pikirkan, iya ya, kepala masing-masing ini. Dari situ saya, oh iya, ya bagaimana keaslian dari kitab itu ceritanya. Tapi saya juga enggak benar-benar ya mendalami kitab yang lain, maksudnya Perjanjian Lama juga enggak terlalu mendalami. Ya Perjanjian Baru ini udah bagi saya udah cukup membuat saya pusing gitu. Terus enggak lama setelah itu saya diskusi lagi sama teman. Lanjut ceritanya. Ini kalian kan konsep Trinitas. Itu gimana katanya? Kan tadi lanjut. Lalu saya bilang, Trinitas ini kata dosen kami nih. Cuma saya enggak bilang lah dosen kami ini.
Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ceritanya. Allah Bapa ini yang di surga, Allah Putranya yang di dunia, Allah Roh Kudus ketika meninggal mati di kayu salib pada hari ketiga bangkit. Dan gimana konsepnya? Ceritanya Allah Bapa itu mengutus malaikat Gabriel untuk mencari keturunan Daud, di mana keturunan Daud yang masih perawan, dapatlah Bunda Maria ceritanya. Nah, dari situ sampaikanlah lagi kembali, nih udah dapat nih keturunan Daud, perawan ke Bapa, Allah Bapa. Oh, oke, Allah Bapa turun nih jadi manusia. Kan dia jadi ini kan rahimnya di Bunda Maria tuh jadi janin. Kemudian dia bersama firman-Nya lah katanya kan. Kalau di Islam itu kan firman-Nya udah Al-Qur'an langsung. Tapi ini dia sebagai manusia firman-Nya betul-betul mencontohkan. Begitu selesai, sebenarnya saya enggak terlalu ini ya, maksudnya ya walaupun mikirnya surga kosong atau gimana ya sempat juga kan, tapi udahlah itu clear, masih bisa diterima bagi saya waktu itu. Nah, dia mencontohkan segala macam ceritanya. Nah, yang saya kurang masuk akalnya ini kan menurut saya. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Nah, sedangkan ada kata-kata Eli Eli lama sabachthani. Nah, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, ceritanya kenapa dia ngomong seperti itu? Ya memang ada penjelasannya bahwa Yesus saat itu sedang menanggung dosa manusia. Bagi saya, kenapa seorang Tuhan rela datang dan turun ke dunia, menyampaikan firman-Nya, dan merelakan dirinya, maksudnya penciptanya sendiri untuk membunuh sang pencipta? Ya memang ada penjelasan di situ juga ditambah tafsirannya, bahwa ketika Yesus itu belum datang ke dunia, ini versi kitab ya, belum datang ke dunia, memang tidak ada harapan manusia itu untuk ke dunia selanjutnya. Karena ketika mereka melakukan kesalahan, bermaksiat, segala macam, ketika mati ya mati aja. Karena bagi orang Kristen, Katolik, itu kalau yang namanya neraka itu ya di kuburan. Ya udah, kuburan mereka di neraka. Mereka kalau udah melakukan kesalahan sebanyak mungkin ya udah kekal abadi matinya. Dia tidak dibangkitkan lagi. Ya sama aja kayak dia dari tanah ya jadi tanah lagi udah. Nah, ketika Yesus datang, itulah muncul harapan. Jadi ada yang namanya doa taubat lah. Nah, ketika mereka bertobat, yang pentingnya percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, mereka punya harapan untuk bangkit lagi. Intinya bertobat dan naik ke surga. Seperti itu. Kurang lebih itu konsep dari penembusan dosa manusia dari Yesus Kristus. Nah, tapi kan bagi saya ini menjadi ini ya, aneh aja gitu bagi saya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul aja. Nggak lama setelah itu diskusinya bukan ke bangku kuliah lagi. Kita udah mulai ke kafe dah. Kita mulai serius ini. Saya pengen tahu dong Islam. Kan tadi banyak yang nanya saya bilang kan. Saya pengen tahu dong tentang Islam. Nah, ini yang buat saya tuh mulai kuat dan yakin meninggalkan agama saya. Jadi saya tanya, kenapa sih di Islam itu Tuhannya nggak ada? Saya sampai kepikiran loh, maksudnya tuh kalau kami kan jelas wujudnya ada, dan ayatnya juga manusia, Allah itu seperti rupanya manusia, ada jelas di perjanjian baru. Nah, sedangkan di Islam ini memang nggak ada wujudnya sama sekali. Nah, bayangkan belum bisa ngelihat kan wujudnya Tuhan Islam itu seperti apa. Cuma mau ngelihat wujudnya nggak ada, saya bilang kan. Nah, itulah saking sempurnanya Tuhan kami katanya. Bayangkan, coba pikirkan pakai logika. Nyampe enggak? Cemana? Intinya saya enggak nerima waktu itu. Harus ada wujud lah yang bisa kita ini. Masa kita sujud, tapi enggak ada Tuhan yang bisa disembah. Nah, sebenarnya katanya, kami ini, saking sempurnanya Tuhan kami belum bisa menggambarkan bentuk rupanya. Saking sempurnanya. Itu satu. Kedua, apa sih sebenarnya fungsi para nabi itu turun ke dunia katanya? Fungsi para nabi turun ke dunia tuh memang betul-betul mengesahkan ajaran Tuhan. Bukan malah sebaliknya mereka dianggap Tuhan. Dan kemudian mereka yang tadinya tidak berwujud, tiba-tiba dibuatkan patung, menjadilah Tuhan katanya. Nah, sedangkan Islam itu turun untuk mengklarifikasi semua ajaran-ajaran yang sudah telanjur mensyirikkan. Nah, oke, saya bilang. Mulai dapat nih poinnya. Berarti memang fungsinya ketika Tuhan itu diwujudkan, artinya
tadinya yang tugasnya untuk menghapus kesyirikan, itu malah yang ada nanti ketika diwujudkan lagi, orang-orang malah ini syirik, menganggap itu Tuhan. Dan Nabi Muhammad tidak ada wujudnya juga, tidak ada gambarnya juga, tidak ada fotonya juga katanya. Coba bayangkan, bisa tak? Tahu enggak gambarnya seperti apa? Kalaupun ada di Google katanya, tapi orang Islam tidak mengakui itu. Masa itu jelas-jelas misalkan dianggap sebagai Nabi Muhammad, tapi orang Islam tidak mengakui, kan mereka berarti kan itu bukan. Oh iya ya. Nah, terus Yesus di mata orang Islam itu seperti apa, saya bilang? Karena kebanyakan yang saya lihat nih, bilangnya Yesus itu Isa Al-Masih katanya. Oke katanya. Justru Yesus itu di agama kami itu seorang nabi. Kami tidak menganggap dia Tuhan, tapi kami menghormati Yesus itu tadi. Nah, kami percaya ajaran beliau, dan akhirnya kami juga menyerap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus yang kalian anggap Tuhan itu. Dari situ saya mikir, oh gitu ya, iya gitu. Dan saya sebenarnya udah mulai tertarik nih, 50-50 nih, 50-50 nih, saya bilang. Saya udah mulai terbagi imannya nih, saya bilang kan. Nah, tapi 50-50 ini sebenarnya udah lama nggak diskusi. Akhirnya saya balik kampung waktu itu, kampung halaman. Dari Pontianak ke kampung halaman di Sanggau lah. Nah, dari situ saya udah bertanya-tanya di hati. Walaupun 50-50, saya fokus di dua agama aja, nggak ada agama lain. Karena bagi saya udah gugur lah secara logika. Nah, akhirnya saya di jalan kepikiran tentang keresahan di masa lalu. Keresahan di masa lalu ketika menghadapi kematian itu kayaknya sumpek aja. Kayak bingung aja. Kayak ngapain sih harus mati gitu kan? Dan apakah betul ada kehidupan selanjutnya? Di jalan itu saya mikir, kalau saya hari ini tiba-tiba, kan kayak motor kan, mana tahu kan disenggol atau apa kan, tiba-tiba meninggal kan, ini saya masuk surga atau masuk neraka ya? Akhirnya saya memposisikan saya itu agnostik, maksudnya itu bukan ateis ya, tapi saya percaya konsep Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sebenarnya saya nggak tahu nih Tuhan yang mana nih. Saya bilang, saya percaya dengan Yesus, nanti malah ini salah. Jadi ada Tuhan yang lain ternyata. Kenapa sih Tuhan menciptakan banyak agama? Pusing saya jadinya, saya bilang. Udahlah, saya pokoknya nggak mau tahu, saya bilang. Dalam ini saya ngobrol di hati saya selama pakai motor saya sendirian tuh. Saya nggak mau tahu Tuhan. Saya pokoknya kalau seandainya tiba-tiba kecelakaan mati, saya pengen masuk surga, saya bilang. Saya nggak mau masuk neraka. Kenapa? Karena sebenarnya saya pengen mencari Tuhan yang sesungguhnya. Saya tidak memposisikan siapa-siapa jadi Tuhan. Nah, tapi anehnya ketika setiap ketemu gereja, ketemu masjid, itu saya salam semua. Nah, kalau ketemu gereja, saya salam dengan Tuhan Yesus, saya bilang. Tapi kalau saya ketemu di masjid, saya salam, wahai Nabi Muhammad, saya bilang kan. Pokok sepanjang jalan itu kurang lebih, kalau ke tempat saya itu 90 km. 90 km, kalau kurang lebih ya. Nah, dari situ sepanjang itu saya salamin. Saya pelan pakai motor. Betul-betul kayak sambil di jalan tuh sambil mikir juga kan, ini di mana sih Tuhan? Ya Tuhan, saya bilang, kenapalah saya egois seperti ini? Karena saya lahir dari orang Kristen Katolik, dari agama Katolik. Jadi ini orang tua saya yang membuat saya Katolik, bukan kemauan saya kalau ternyata agama ini salah. Kalaupun saya kuat di agama ini dan ternyata ini betul, syukur saya bilang kan. Tapi kan saya enggak tahu nih, sekarang hati saya lagi gelisah nih. Nah, setelah balik dari situ, saya memang kayak ke gereja itu udah mulai ini ya, maksudnya itu udah mulai menemukan kesalahan-kesalahan ya. Kayak dibuka aja hatinya. Jadi dari poin yang 1 tadi, 2, 3, mulai terbuka pintu hidayahnya. Jadi di gereja itu, ketika saya udah balik ke Pontianak lagi, saya kalau udah ibadah itu kan rapi lah. Maksudnya tuh celana panjang, baju panjang. Nah, ketika gereja itu kayak saya ini di sebelah cewek, sebelah lagi cewek. Dan posisinya mereka kayaknya abis ini bakalan ke mall nih, jalan-jalan nih. Maksudnya ya sekalian kan. Dan anehnya ya, saya kayak hari itu tiba-tiba kepikiran gak konsen aja gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan saya gak kepikiran. Ini cewek seksi juga nih. Maksudnya tuh, ya kita ini punya nafsu ya. Kita punya nafsu, manusia punya nafsu. Akhirnya saya mikir, iya
kok kayak gini benar ibadah rasanya. Akhirnya saya ngadap atas aja tuh, hadap atas aja. Karena saya pengen ini juga khusyuk juga nih ibadah nih. Ya, tapi enggak menemukan kekhusyuan itu. Akhirnya akhirnya saya telepon teman, saya pengen diskusi lagi nih. Nah, ini mulai diskusi serius. Tadi pindah ke kafe, ini dari jam Bada Isya lah, sampai jam 12 malam. Ngomongin tentang ibadah aja dulu. Kalau di Islam katanya, kan saya nanya ibadah dalam Islam itu seperti apa sih? Karena jujur ya, saya bilang, saya ini taunya Islam ini nyembahnya pertama kurang jelas apa yang disembah. Yang kedua, saya jujur aja ngelihat kalau di masjid-masjid itu ada bintang, ada bulan. Saya pikir itu nyembah bulan, saya bilang. Karena kubahnya pun rata-rata bulat gitu kan. Ada habis ditambah dengan ini bulan sabit. Apakah itu yang disembah? Kalau yang enggak, itu enggak disembah. Kita tuh memang enggak ada wujudnya, tapi kita ada kiblat katanya. Kiblat ini. Nah, coba pikirkan kiblat ini. Saya pikir kiblat itu kan ada sesuatu lah di dalamnya. Dia bilang, coba kiblat ini. Semua orang di dunia ini beragama Islam, seorang muslim, dia akan menghadap satu kiblat. Ini tanda apa? Ini keberjamaah. Jadi memang orang Islam itu juga ibadah itu sujud. Apa sih sebenarnya yang kita banggakan di semua anggota tubuh kita nih? Tentunya kepala. Nah, bayangkan Islam itu sujud. Bahkan ini kan pantat kita sendiri ini lebih tinggi daripada kepala kita. Dari situ itu bentuk penghambaan yang sempurna. Ya, saya pun tidak bisa menyalahkan juga. Ternyata memang betul bagi saya itu udah paling rendah, karena ini kan kepala kalau disujudkan udah memang penghambaan sih. Terus saya menarik nih, kan saya bilang tadi saya kalau ibadah kan ya campur lah cewek cowok, saya bilang. Kalau Islam gimana? Tapi setahu saya juga udah pernah ngeliat gitu kalau Islam itu dipisah. Nah, kalau kami dipisah karena memang nggak boleh, bahkan pacaran itu juga di Islam dilarang katanya, karena memang bukan muhrimnya. Oh, dari situ saya mulai tertarik ceritanya. Oh gitu ya, di Islam itu wanita sangat dijaga gitu, memang sama rata gitu. Nah, terus berikutnya apa? Kami juga ada wudu katanya. Kami wudu dulu. Masa kita menghadap Tuhan kita nggak bersih? Bahkan kalau kentut pun kami batal gitu katanya. Oh gitu ya. Kalau saya masuk gereja kencing dulu baru pakai ini. Tapi ini fakta gitu. Saya juga tidak mengada-ngadakan ini. Teman-teman juga yang Kristen bakalan inilah tahu lah kan. Kalau kita memang tidak ada istilah bersuci dulu. Ya mandi aja udah cukup gitu kan. Nah akhirnya dari situ saya mikir, oh iya sifat penghambaannya seperti ini. Terus kenapa 5 waktu juga sholatnya, saya bilang. Justru sebenarnya dari semua keberkahan yang kita terima di dunia ini tidak cukup. Kita ini memang tujuan hidup di dunia ini beribadah katanya. Di Quran udah diatur itu katanya. Oke, berarti Quran itu fungsinya apa? Saya bilang, apakah itu dongeng atau apa gitu? Soalnya kan banyak yang bilang cerita gitu kan. Enggak, di Quran itu pedoman hidup manusia. Di situ mau bahas apa sih? Pernikahan. Ada. Masalah apa lagi? Muamalah. Ada katanya. Masalah apa lagi? Tentang pendidikan. Ada juga katanya. Di situ aturan syariat orang Islam. Jadi dia tidak sebebas-bebasnya berkehidupan di dunia ini, ada aturannya. Maka kemudian mereka ketika menghadapi aturan itu udah oke, maksimal, dia akan ke tempat yang lebih baik karena udah lulus ujiannya. Nah, ujian orang Islam itu ya masalah emang katanya. Jadi semakin besar masalahnya, ujiannya semakin naik kelas dia. Nah, dari situ saya mulai oke nih, karena kami jujur aja kalau ketika menghadapi ujian tuh kayaknya nggak ada hal-hal yang membuat kami itu semakin bertambah imannya. Malah, apa sih Tuhan ini ngasih sikit-sikit ujian. Nah, ternyata yang beda dari Islam itu merespon. Oke, saya bilang, udah bertambah nih. Saya udah bertambah imannya nih. 70% lah, saya bilang kayak gitu kan. Ya Allah, saya bilang, 70%, 80% gitu kan. Bertambah. Nah, dari yang jam Bada Isya sampai jam 12, ini udah mulai sampai jam 3 subuh. Ini ngomongin tentang Tuhan lagi. Saya fokusnya memang ke Tuhan sih. Saya pokoknya kalau Tuhan yang paling sempurna, pokok agama pun yang paling sempurna Tuhannya itu yang saya sembah. Udah itu yang bakalan saya bawa mati, saya bilang. Dan yang paling penting ketika saya menghadapi kematian pun dengan bahagia gitu. Oh, saya udah mulai siap menghadapi kematian dengan apa? Catatan-catatan amal soleh yang sudah saya lakukan, Nah, dari situ mulai kita bahas. Ini sebenarnya dari teman sih. Teman bilang,
Kenapa sih kalian mengklaim bahwa Tuhan kalian sempurna? Ya di situ memang ada ayatnya kan. Dan kami percaya kenapa dia seperti manusia. Ini kan versi agama saya yang sebelumnya. Saya sampaikan juga, kami ada wujudnya. Nah, tapi masalahnya tidak sempurna katanya. Wah, kenapa? Saya bilang. Tapi saya udah tidak mau berdebat juga kan. Maksudnya pengen mendengarkan saja itu. Bayangkan, Tuhan kita kan seperti apa sih ciri-cirinya? Oke, kalau dilihat dari kayaknya gaya-gaya ini kan orang Israel kan, Eropa. Habis itu kulit putih, habis itu rambutnya juga kita bisa lihat gondrong. Nah, itu masalahnya kita di dunia ini macam-macam nih. Etnisnya macam-macam. Pokoknya ada Eropa, ada Asia kan. Oke, ada kulit putih, ada kulit hitam, ada rambut lurus, ada keriting. Habis itu ada pendek, ada rendah. Ada mata biru, ada mata hitam, ya macam-macam lah. Dari situ udah fisik aja itu. Oh iya, apalagi kalau ada yang lebih ganteng dari Tuhan kita, bahaya juga nih. Ini penghinaan ini gitu. Dari situ saya mikir, ini nggak bisa nih. Kayaknya memang oke, hati ini udah nerima banget nih ketika mendengar itu. Padahal sebenarnya kalau ngomong itu dari awal, mungkin saya udah nerima nih. Apalagi dengan konsep Trinitas yang udah tadi diklarifikasi tentang ya saya sedikit tahu lah tentang kenapa Yesus itu hadir di dunia dan kenapa konsep Trinitas itu ada gitu. Oke, saya bilang ini saya udah kayak udah mulai saya udah nerima Islam. Ini udah 99% katanya. Saya bilang, kok enggak 100% kata kawan saya, kok 99% katanya. Saya ini satu hal yang membuat saya belum mampu mengucapkan kalimat syahadat. Apa? Orang tua. Keluarga. Kenapa? Karena saya pertama sayang banget sama orang tua. Terus saya juga punya saudara yang saya juga sayang banget gitu. Kalau saya masuk Islam ini bakalan panjang ceritanya nih. Nah, itu kawan langsung bilang tuh, bahaya katanya. Udah percaya Islam malah takut. Ini loh katanya. Coba orang tua tuh makhluk bukan? Makhluk. Diciptakan bukan? Diciptakan, saya bilang kan. Tapi masalahnya antum lebih milih makhluk dibandingkan yang menciptakan katanya. Bayangkan kalau seandainya pencipta ini tidak ridho nih, tidak menciptakan orang tua, antum tidak ada katanya kan. Oh iya betul juga ya maksud. Jadi kalau mau masuk Islam, ya udah terima aja masalahnya. Karena di Islam itu memang ketika udah masuk Islam, kan ada ujian. Ujian inilah yang harus dilalui prosesnya. Maka nanti di situ bakal dinilai ketika kita di akhirat nanti udah sampai mana, sejauh mana yang kita laksanakan ujian-ujian dari Allah yang tadi. Oke, dari situ saya udah udah mikir, tapi nanti dulu lah saya bilang. Gini aja lah saya bilang. Saya kan bulan 3 tanggal 20 kalau nggak salah itu masih diskusi sama teman. Nah, saya bilang ke teman, kasih saya beberapa bulan inilah, saya bilang. Saya pasti masuk Islam di bulan 5 tanggal 7. Pas ulang tahun saya bilang. Waktu itu umur saya masih kalau nggak salah 21. Nah, mau menuju 22. Jadi ceritanya saya mau ngobrol dulu sama orang tua. Saya bilang, bahaya nih, tapi satu pesan nih. Jadi sebelum balik itu dia ngasih pesan satu, agak merinding saya jadi waktu itu pesannya. Pertama, kan udah percaya Islam. Oke, udah yakin dengan Islam. Tapi kan belum mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kalau seandainya kan kita mati tidak ada yang tahu. Bisa habis diskusi ini ke depan mati katanya. Belum syahadat hari ini, besok lusa bisa mati katanya. Belum syahadat ya masuk neraka lah saya bilang. Kan belum ada akad katanya. Sedangkan Islam menjanjikan surga itu dari Nabi Muhammad katanya. Terus setelah itu pikir kan, iya, tapi enggak apalah, saya pikir-pikir dulu lah. Enggak tahu kenapa setelah diskusi itu, waktu itu jam 12-an kalau nggak salah, kita kan selesai agak cepat waktu itu, karena udah saya mendengarkan aja sifatnya. Enggak lama setelah itu dada saya sesak, sesak banget itu. Padahal kan, waktu itu pas momennya COVID-19. Jadi kepikiran kan, apakah saya kena COVID-19 kan? Aduh, bahaya ini kan. Aduh kok sesak banget ya asli. Karena saya udah mikir kan, aduh gimana ya. Nggak lama setelah itu saya beli obat, minum obat, ternyata masih tetap kena juga ini, sesak dadanya. Tidur kiri kanan, nggak tenang.
Oh udahlah, saya syahadat besok lah katanya. Syahadat, saya mandi, nggak lama setelah itu saya ngabarin. Belum apa-apa udah hilang dah, selesai. Kayak plong gitu, kayak ngerasa apa ya, bebas aja. Tadi erat banget, sekarang tuh bebas gitu. Memang udah petunjuk dari Tuhan lah, saya bilang. Saya hubungi teman kan, siapkan ustadz, saya besok mau syahadat, saya bilang. Oke. Oh bahagia teman kan. Closing nih maksudnya gitu kan. Udah lama, 6 bulan kita diskusi. Dari 2019 itu, sampai ke bulan 3 itu, 6 bulan kita diskusi. Saya udah gak ikut Natal waktu itu. Karena diskusi itu masih lanjut kan. Alhamdulillah kata teman kan, akhirnya siapkan ustadz. Waktu itu memang ustadznya lagi sibuk ya. Maksudnya kan ustadz ini pada kerja juga. Waktu itu setting lah di masjid besar. Waktu itu tanggal 24 bulan 3 Maret 2020. Nah, tapi memang dianjurkan sama ustadznya waktu itu syahadat dulu sama teman. Alhamdulillah, waktu itu di tanggal 22 saya udah syahadat sama teman lah. Tanggal 23-nya saya udah belajar tentang wudu, sholat. Habis itu saya juga udah coba, jujur ya, dulu saya ini kuliah ini apa ya? Paling dekat lah sama cewek-cewek lah ya. Paling dekat lah sama cewek-cewek kan. Jadi di kontak itu, karena saya ini kebetulan dapat hijrahnya itu ke teman yang betul-betul taat syariat. Jadi udah kontak HP cewek itu saya hapus semua dari HP. Tapi saya sebelumnya saya mau masuk Islam, saya tidak mau ada enggak ada pokok kemaksiatan itu enggak akan terjadi lah saya bilang. Pengennya kayak gitu. Semoga saya istiqomah. Hapus semua nomor kontak cewek. Apapun itulah yang berkaitannya. Paling saya yang enggak hapus ya paling keluarga lah gitu. Alhamdulillah saya hapus semua. Saya udah syahadat berkali-kali juga kan, sholat juga kan. Ya biasa aja gitu. Udah yang penting saya udah masuk Islam dan bahagia gitu. Tapi ketika tanggal 24 saya masuk Islam itu nangis luar biasa saya. Ya Allah ya Rabb saya bilang. Padahal saya udah bersyahadat berkali-kali sama teman kan. Tapi nangisnya itu beda. Karena ada ceramah juga kan dari yang membimbing syahadat. Dia bilang, ini abang luar biasa katanya. Abang sebentar lagi ketika melaksanakan syahadat, dosa-dosa abang yang lama udah dihapus nih. Itu yang saya cari. Kenapa? Karena selama ini saya nggak tahu takaran iman itu seperti apa. Saya taunya cuma ibadah. Saya nggak tahu nih kesalahan saya dengan orang tua seperti apa. Kesalahan saya dengan orang-orang lain seperti apa. Begitu juga sebaliknya, apapun yang keluar dari mulut saya bisa jadi menyakiti orang lain, saya juga nggak tahu gimana takaran dosanya gitu. Oh ini yang saya cari. Kenapa? Tapi alhamdulillah ternyata disampaikan juga amalan kebaikan itu tidak dihapus. Ya Allah saya bilang. Saya udah sering juga itu, maksudnya jujur aja sebelum masuk Islam itu saya juga berusaha gitu berbuat baik. Ke lampu merah, kasihlah makanan, kasih apa gitu. Ya pengen gitu, Tuhan nganggap saya saya melakukan kebaikan di muka bumi ini. Nah, alhamdulillah saya nangis, berderai air mata semua, sempat terjeda syahadatnya karena memang ya Allah, kenapa ya terceguk-ceguk kayak apa ya? Nggak pernah nangis seperti itulah. Tiba-tiba nangis kayak gitu tuh gimana rasanya? Ditonton ramai orang lagi ya. Pakai gamis hitam. Yang punya teman saya yang tadi yang ngajak saya diskusi. Alhamdulillah, akhirnya saya syahadat, sambil nangis-nangis saya syahadat, kemudian lega. Ternyata ada salah satu YouTuber juga ngerekam saya. Kan saya maunya tadi 1 minggu lah ngasih tau orang tua kan. Ya Allah, 1 hari langsung tahuan, gara-gara langsung viral. Ya Allah ya Rabb, saya bilang. Saya tanya, YouTube abang berapa subscribernya? Saya bilang 50-an ribu. Wah masih aman lah kan, masih lama lah ketahuannya kan. Sekali viral saya 200-an ribu yang nonton hari itu. Jadi banyak serangan. Tapi untungnya waktu itu kan saya tinggal sama kakak saya yang non muslim, kakak sepupu, dan itu termasuk yang taat banget gitu karena salib di mana-mana. Saya izin, saya mau ngekos, ya feeling juga kan, tadi udah direkam, mana tahu abis direkam syahadatnya diwawancarai lagi. Nah lagi semangatnya hijrah, ya semua kosakata yang ini ya kayak keras aja orang mandangnya gitu. Pokoknya siap mati, siap jihad tuh, keluar semua ada itu di konten itu kan. Nah, tidak lama setelah itu saya izin, saya mau ngekos di asrama muslim. Tapi saya bilang mau ngekos ada kegiatan agak lama. Oke, katanya orang rumah kan, saya kemas-kemas barang, pindah ke asrama muslim. Nah, asrama muslim itu untung saya udah keluar itu dari rumah kakak sepupu kan. Viral sampai ke grup keluarga.
Tuh keluarga udah nyerang, teman-teman yang tadinya enggak saya kenal tiba-tiba kenal, langsung nyerang juga di WA. Ini sih iman Katolikmu yang kurang nih. Ini sih kamu nih yang ini apa diiming-imingi nih. Ah, pasti dia tuh ini dapat aliran sesat nih katanya. Ya Allah, saya bilang kan diserang tuh. Bahkan ada ancaman bunuhan juga saya. Saya sampai segitunya. Karena kan waktu itu memang thumbnailnya juga agak keras. Karena kan memang saya orang Dayak kan, orang Dayak asli. Kemudian di thumbnailnya memang dikasih inilah, pokoknya keras lah tentang ini, stigma orang Dayak. Karena orang Dayak kan memang mayoritas Kristen agamanya. Dan tidak lama setelah itu, ya saya biarkan juga sih. Tapi ya tetap waktu itu memang proses kalau orang Dayak itu tetap ada hukum adat ya. Jadi saya di proses hukum adat untuk dari ibu saya. Dari ibu saya itu berinisiatif. Tapi sebenarnya yang sedih itu ketika ibu saya tahu saya masuk Islam sebenarnya. Ibu saya tahu masuk Islam itu setelah 1 hari kemudian. Jadi keluarga aja yang tahu sebenarnya, belum dikasih tahu. Nah, bapak saya pun tahu saya masuk Islam itu ketika ibadah di gereja. Waktu itu dibawa ke gereja, setelah selesai ibadah, disiapkan yang fokus di gereja, tayangan saya, syahadat, dan wawancara saya masuk Islam itu ditayangin di gereja. Nah, bapak saya tahu, nangislah bapak saya. Nah, kemudian ketika video call pertama pun ya itulah nangis-nangis. Ya sebenarnya saya udah tahu ini masalah bakal terjadi. Tapi ya gimana lagi, karena ini udah keputusan kan, dan saya harus siap dengan resiko itu. Dan kemudian saya bilang ke orang tua, Pak, Mak, saya bilang kan, ini kan saya udah cukup membebankan. Pastilah fisik seorang tua kan terganggu. Jadi abang mau uang kuliah, jajan itu enggak usah ditransfer lagi. Saya mau coba cari rezeki dalam Islam. Artinya saya yakin dan percaya bahwa Allah itu sudah menetapkan rezeki masing-masing. Dari situ orang tua saya bilang, enggak usah lah, kembali lagi ya ke agama sebelumnya, kata ibu saya. Nanti ada pekerjaan bagus katanya. Waktu itu ibu saya menawarkan ini, karena kita juga ada keluarga pastor kan. Jadi kalau di keluarga pastor itu juga punya lowongan gitu kan. Lowongan berarti mungkin bantunya apa, waktu itu paman saya kalau salah, kan pastor. Pokoknya ada keluarga lah, keluarga yang adik-beradik dari ibu, yang pastor. Tawarin. Tapi saya bilang ini keputusan bulat. Bukan tentang materi, tapi tentang iman. Kemudian 1 minggu di asrama muslim itu saya kan pengen juga dididik, pengen juga ngerasakan menjadi Islam yang kafah. Ternyata memang teman-teman tuh pada sibuk. Jadi kemudian saya mengajukan diri ke pondok pesantren ceritanya. Disitulah saya belajar banyak tentang ya baca Quran dan kitab tauhid. Kemudian sebenarnya ada 3 doa waktu itu yang langsung saya utarakan. Karena tadi pembimbing saya bilang doa menguap itu mustajab, bakalan dikabulkan. Saya langsung memanfaatkan momen itu, saya bilang, ini orang-orang yang mau bunuh saya, orang-orang yang benci sama saya. Ya Allah, bisa jadi mereka ini orang-orang yang paling sayang sama saya. Lembutkanlah hatinya, jangan beri mereka azab, jangan beri mereka sesuatu yang jahat-jahat. Lembutkan hatinya, kalau tidak mereka ya keturunan-keturunannya. Itu yang satu doa saya. Yang kedua, doa saya itu, ya Allah ya Rabb, saya ini susah banget rasanya baca Quran. Baca Quran ini kayak tulisannya kayak cacing lah, saya bilang. Ini saya masuk Islam udah dewasa lagi, saya bilang. Susah banget. Ya mudahkanlah ya Allah, lembutkanlah lidah saya ini ya Allah, saya bilang. Yang ketiga, ya Allah, fisik saya ini bagus ya Allah, sempurna, tanpa ada cacat, saya bilang. Masa nggak dipakai? Saya pengen ya Allah berjuang di agamamu ya Allah, pakailah tenaga hamba ya Allah. Kemudian, nah dari doa-doa itu terjawab tuh satu-satu tuh ceritanya. Ketika doa yang pertama itu orang-orang yang tidak suka sama saya, termasuk orang tua saya juga, ya ngapain sih masuk Islam gitu kan. 6 bulan kemudian saya datangin, saya izin sama Kiai, Pak Mutad, udah siap belum, kata Kiai sama Ustadz kan, nanti kalau terjadi apa-apa gimana katanya. Ya apa-apa, saya udah siap Ustadz, insya Allah saya terapkan ilmu yang sudah saya dapat, saya bilang. Nah setelah itu, salah satu ilmu yang saya ini kan adab sebagai seorang muslim ya, itu yang saya bawa. Jadi ketika saya ketemu dengan beberapa orang yang tidak suka sama saya, ya saya salamin. Saya minta maaf kalau ada salah. Begitu juga orang tua, cipika-cipiki, segala macam. Waktu itu posisi masih puasa ya ceritanya. Alhamdulillah.
ya walaupun mukanya maling-maling gitu kan, paling tidak kan terima salam. Alhamdulillah. Dan ketika ketemu orang tua itu yang proses paling haru. Maksudnya itu nggak pernah ketemu selama 6 bulan, akhirnya ketemu, cium cipika-cipiki, cium tangan, akhirnya minta maaf sama ibu, sama bapak. Nah, tapi ada sesuatu kejadian yang mungkin juga saya nggak bisa ngebayangin. Tiba-tiba ketika saya mau sahur, saya kan masih puasa waktu itu. Ibu saya udah bangun jam 2 subuh. Bapak saya juga udah bangun nonton TV kan. Nah, ternyata yang mereka siapkan adalah bukaan saya. Saya disiapin sahur sama orang tua saya. Ya Allah, saya pikirnya nih ibu belum nerima nih, karena memang saya dekat juga dengan ibu kan. Disiapin sahur, bapak saya juga bantu bantu ibu juga. Udah, yuk kita makan bareng-bareng, nggak usah sendirian, masa sendirian makan. Makan kami bareng-bareng. Ya Allah ya Rabb, saya bilang, ini sih udah terjawab nih doa saya ini kan. Lembut banget nih orang tua saya kan. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian doa yang kedua, dalam waktu 6 bulan, waktu itu saya udah nyampe di Iqra 6. Jadi selama ini yang saya menjadi salah satu ketakutan saya itu udah terjawab. Di 6 bulan Iqra 6 udah masuk bacaan Quran. Bacaan Qurannya walaupun masih waktu itu tajwidnya belum diperbaiki, tapi paling tidak udah bisa bernada lah waktu itu. Alhamdulillah, tidak lama setelah itu doa yang ketiga terjawab juga ternyata. Setelah 1 tahun mondok. Nah, sebenarnya yang tadi saya bilang tidak boleh kirim uang kuliah, habis itu uang jajan, itu saya jual motor loh, satu. Saya jualin motor, dan kemudian alhamdulillah waktu itu COVID-19 kuliah online. Jadi di pesantren aja fokus. Nah, selama di pesantren saya buka usaha juga. Jadi saya jual motor, kemudian dari hasil penjualan itu saya buka usaha gerobak. Gerobak itu ya jus buah, habis itu es krim. Ya es krim ini kerjasama dengan beberapa orang yang mendukung saya lah. Alhamdulillah dari situ terbackup lah untuk harian saya. Nah, kemudian ternyata saya dapat panggilan wawancara untuk beasiswa. Alhamdulillah ini dari yayasan. Nah, terima, jadi tercover lah uang per semesteran saya. Nah, luar biasa kan rezeki Islam nih kan. Ya Allah, saya bilang, ini luar biasa nih. Ini sih, nggak kebayang ya bisa kayak gini ya. Nyaman banget, ini udah iman dapat kan. Maksudnya rezekinya juga tercover gitu. Ya Allah ya Rabb, saya bilang, kurang apa lagi sebenarnya. Ini bahagianya luar biasa loh, orang tua udah nerima juga. Kemudian saat dari usaha itu, saya juga udah mulai fokus ke kuliah, tahap akhir. Akhirnya saya izin sama Kiai, sama Ustadz izin karena tadi udah bagus juga bacaan Quran, katanya udah lulus. Habis itu juga udah cukup istilahnya memahami tauhid lah. Jadi sampai di situ dulu, nanti kalau udah selesai kuliah baru lanjut lagi, saya bilang. Jadi santri. Akhirnya fokus kuliah. Itu masih jualan jus, masih jualan es krim, walaupun untuk nggak seberapa, yang penting adalah pemasukan kan. Nah, dalam masalah itu saya dapat panggilan, ayo, ini yang YouTuber yang memviralkan saya tadi nih, sampai kayak saya kena hukum adat juga nih. Dia manggil saya, kebetulan dia waktu itu kerja di salah satu yayasan. Nah, salah satu yayasan untuk Munzalan, ngurusin mu'alaf katanya. Oh iya, ini saya suka nih kalau udah ngurus mu'alaf nih kan, karena saya mau balas dendam kebaikan sih, maksudnya tuh. Saya juga susah nih dulu nih, saya mau orang-orang yang baru masuk Islam itu tercover masalahnya gitu. Akhirnya gabung lah ceritanya. Alhamdulillah, doa ketiga saya terjawab. Saya dipakai fisiknya. Nah, dari situlah saya mulai fokus membangun program-program mu'alaf. Salah satunya, tadinya saya masuk Islam, akad syahadat, ya sertifikat memang keluar, tapi agak lama kan. Nah, saya mau membuat sistem di mana ketika syahadat langsung keluar sertifikatnya, begitu juga. Sampai diuruskan ke pemerintah Dukcapil. Nah, kemudian kedua, mereka ini sulit baca Quran. Itu karena inisiatif saya aja mau ke pondok pesantren. Belum tentu bisa diterapkan ke semua orang. Belum tentu dia mau masuk pondok pesantren. Bisa jadi dia sibuk kerja atau apa gitu kan. Akhirnya saya buat, nah gimana caranya mereka tercover pendidikannya sambil kerja, tapi kita beasiswakan ke Balai Tahfiz Quran. Jadi menyesuaikan waktu mereka. Nah, itu yang kedua program saya. Yang ketiga, mereka ini kan kadang-kadang diusir sama orang tua. Dan salah satunya saya juga merasakan itu kan. Jadi saya pengen gitu, mereka tuh tercover masalahnya. Alhamdulillah, buatlah salah satu program yang dimana mereka itu tercover masalahnya. Kita cari beberapa masjid dulu. Oh, ternyata butuh takmir.
jadi takmir dulu. Ataupun ada yang beberapa orang juga mahasiswa, kita bayarin uang kuliahnya. Ya dari siapa? Dari orang-orang baik, bukan dari kita. Kita kan kerjasama sifatnya di dunia ini. Bareng-bareng kita dakwah, bukan dakwah sendiri-sendiri. Dari situlah saya mulai aktif di lembaga Saudara Seiman. Kemudian sekarang alhamdulillah atas izin Allah menjadi yayasan Saudara Seiman. Kurang lebih kayak gitu. Ya, part 2 nanti kita bahas. Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah. Baik. Karena waktu juga, coba minta apa tips-tipsnya atau saran buat teman-teman yang ada yang malam, ada yang masih belum Betul. dan muslim. Salah. Alhamdulillah. Insyaallah, tabarakallah. Ini dan untuk yang mu'alaf ataupun yang baru pengen kenal Islam tapi belum masuk Islam, begitu juga dengan teman-teman muslim tapi udah kejauhan nih dari syariat, dari Quran. Sebenarnya simpel aja. Untuk orang yang belum muslim, saya sarankan baca Quran atau baca kitab masing-masing dulu. Karena insya Allah nanti akan ketemu kunci kehidupannya. Sebahagia apa ketika menghadapi proses kematian. Ingat-ingat mati juga ya. Nah, terus kemudian untuk yang baru masuk Islam, banyak masalah itu memang di Islam itu sudah diatur. Ujian-ujian itu memang ada. Semakin tinggi ujian, semakin naik level iman kita. Dan kemudian apa sih yang kita kejar? Bukan surga. Bagi saya kalau diajarin sama kiai itu surga, neraka, manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk semua. Nah, ketika kita mengharap masuk surga bersama, berarti kita sama saja berharap sama makhluk. Sedangkan kita tidak boleh berharap sama makhluk. Apa yang kita perlu harapkan? Kita cuman berharap ridhonya Allah. Kemudian untuk muslim pedalaman juga. Muslim pedalaman perlu betul-betul memfilter informasi yang berkaitan dengan Islam radikal. Habis itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan syariat tapi tidak dijalankan. Karena memang ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah untuk beribadah, maka kita fokus untuk ibadah. Kemudian kita tahu kalau kita diciptakan apa? Kita diciptakan akal untuk berpikir. Nah, terus kemudian kita diciptakan nafsu. Nah, nafsu ini gimana mengendalikan? Ya akal kita mengendalikannya. Nah, ini sudah disetting dan insya Allah pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Nah, untuk yang muslim tentu kembali lagi. Kalau tidak bisa baca Quran, segera baca Quran. Segera perbaiki bacaan-bacaannya. Kemudian kalaupun ternyata belum bisa sama sekali, baca terjemahannya. Saya juga melakukan hal yang sama, baca terjemahan dulu, barulah kemudian saya tahu membaca tulisan Arab Al-Quran itu. Itu betul-betul firman-Nya Allah. Dan saya sudah merasakan sekali rezeki dalam Islam. Salah satunya yang paling dahsyat rezekinya adalah saya berangkat umroh. Saya berangkat umroh ketika udah mengurus mu'alaf. Dan kemudian apakah ini menjadi harapan saya? Ya tentu saya sudah berharap ingin ke Tanah Suci. Dan insya Allah Allah tahu harapan saya ini ikhlas. Harapan saya ini semata-mata ingin betul-betul ke Baitullah. Ya udah, Allah gampang aja sih sebenarnya mengabulkan doa-doanya kita itu. Tergantung dari kita seberapa jauh kita itu sudah taat belum sama Allah. Gimana takaran taatnya? Takaran taat kita tuh sebenarnya ketika kita betul-betul melaksanakan perintah, larangan yang sudah Allah tetapkan. Kurang lebih seperti itu sih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih
kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasinnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.